Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar bagi teman-teman semua, bagi teman-teman yang semangat dalam menambah wawasan. Saya di sini Ufit Fitria, kelas PAI 6A, yang insya Allah akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang implementasi kurikulum merdeka. Sebelum itu, yang saya hormati beliau Bapak dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum, Bapak dosen Abdul Fattah MPDI, yang semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu diberi kesabaran dalam mengampu kita sebagai mahasiswa beliau. Langsung saja, mungkin sebelum kita ke teori penerapan kurikulum merdeka, di sini saya akan singgah sedikit bagaimana bagaimana yang melatar belakangi adanya kurikulum merdeka, atau mungkin juga sebab-sebab adanya reformasi kurikulum merdeka. Nah, hasil berbagai riset studi nasional atau internasional menunjukkan bahwa kualitas belajar siswa dan siswi memang masih banyak banget yang harus diperbaiki, masih banyak banget pekerjaan atau PR bagi kita ya, atau lagi PR bagi seorang guru untuk bagaimana cara menerapkan kualitas belajar yang baik bagi siswa. Contohnya masih banyak juga dan masih ada juga siswa-siswi yang belum bisa atau belum mampu memahami bacaan sederhana atau cara menghitung matematika dasar, dan juga belum bisa memahami apa itu literasi dan numerasi. Nah, mungkin salah satu upaya dari pemerintah untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah itu memutuskan atau memberikan sebuah gagasan bagaimana cara untuk menyikapinya, yaitu dengan cara mengadakan reformasi terhadap kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini kurikulum yang berfokus terhadap peserta didik, yang tujuan atau objeknya peserta didik ya. Yang dulunya memang kurikulum merdeka itu bereformasi sebagai sekolah penggerak dan pergantian ujian nasional yang sekarang menjadi asesmen nasional. Mungkin ada beberapa tipe yang sering digunakan dalam kurikulum merdeka. Mungkin ini hampir sama di kurikulum sebelumnya ya, tapi juga digunakan di kurikulum merdeka. Nah, tipe yang pertama itu tipe pembelajaran intrakurikuler, atau bisa disebut juga tipe pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas. Jadi ada seorang guru, ada siswa yang belajarnya itu di ruangan kelas. Nah, yang kedua ada tipe pembelajaran kokuler. Nah, tipe pembelajaran ini penunjang tipe pembelajaran intrakurikuler. Maksudnya gimana? Contohnya, tipe pembelajaran kokuler ini bisa kita ambil contoh, misalkan siswa itu diajak ke museum atau tempat-tempat edukasi lainnya. Yang ketiga ada tipe pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, sama aja, tipe pembelajaran ini juga dilakukan di luar kegiatan kelas, dan ini juga sama penunjang tipe pembelajaran sebelumnya. Nah, biasanya ekstrakurikuler ini di luar akademik, jadi di luar pembelajaran yang akademik. Nah, terus kurikulum merdeka juga berfokus pada siswa, berfokus pada bagaimana siswa itu minat untuk belajar, bagaimana siswa itu nyaman, mereka memilih dengan sesuai skill mereka sendiri. Jadi bukan lagi tentang materinya yang banyak atau waktunya yang lama, mungkin bukan seperti itu. Jadi fokus pada bagaimana mereka itu memilih pelajaran sesuai keinginan mereka. Ya. Jadi guru di sini sebagai fasilitator, sebagai yang menjembatani siswa untuk menambah pengetahuan. Nah,
Di sini seorang guru juga harus bisa memberi motivasi. Nah, sebagai kita contohnya, mungkin di sini saya akan memberikan contoh penerapan kurikulum merdeka di tingkat SMA. Nah, kalau penerapan kurikulum di tingkat SMA itu misal kita ambil contoh kelas 10. Nah, kelas 10 itu biasanya diberikan pelajaran yang memang sama seperti SMP. Jadi umum, mereka itu belum bisa memilih kita itu mau belajar kelompok IPA, IPS dan sebagainya. Jadi di kelas 10 itu masih sama seperti SMP. Jadi umum, mereka masih mengikuti semuanya. Lalu di kelas 11 dan 12 mereka itu akan bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan beberapa kelompok pelajaran yang disajikan oleh sekolah. Misal kelompok pelajaran IPA, IPS, bahasa dan budaya ataupun prakarya. Jadi di kelas 12 itu mereka lebih fokus terhadap apa yang mereka pilih. Misalkan siswa memilih kelompok pelajaran IPA, nah maka mereka akan fokus terhadap pelajaran IPA. Nah, dalam hal ini tidak ada mekanisme peminatan dan penjurusan. Pemilihan mata pelajaran tersebut bertujuan untuk memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai minat dan keinginan mereka. Jadi tidak ada peminatan dari sekolah, tidak ada penjurusan. Jadi hanya memang pure siswa yang memilih. Ya kembali lagi seorang guru juga harus bisa membawa atau bisa memberikan pengetahuan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya seperti itu. Mungkin sedikit